Selamat datang di podcast kami. Aku Iklim Mardana Reswari bersama dua teman aku nih di sini. Yang pertama ada Anissa Cilka Salsabila. Halo teman-teman. Yang kedua ada Zulfa Puspita Rizkyani. Di sini kami akan menjelasin sistem yang paling lumayan kompleks di tubuh kita, yaitu sistem otot. Kalian pernah nyadar nggak sih gimana caranya tubuh itu bergerak, cara tubuh badan kita buat mengambil suatu barang, bahkan berjalan dan tersenyum? Semua itu tuh dikendalikan dari sistem otot. Jadi buat kalian yang penasaran, yuk simak penjelasannya. Penjelasan tentang otot. Otot itu jaringan dalam tubuh yang berfungsi untuk bergerak dan memberi kekuatan. Nah, di tubuh kita itu ada sekitar 600 otot tuh. Nah, yang terdiri yang terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama ada otot rangka, otot poros, dan otot jantung. Nah, yang pertama ada otot rangka. Otot rangka ini melekat pada tulang tubuh kita. Nah, otot ini tuh bertanggung jawab atas gerakan yang kita sadari seperti berjalan dan mengambil suatu barang. Nah, otot ini dikendalikan oleh sistem saraf pusat kita. Tahu kan sistem saraf pusat kita itu apa? Tahu dong. Nah, itu. Nah, yang kedua ada otot poros. Berbeda dengan otot rangka, otot poros ini bekerja secara otomatis. Jadi kita nggak sadar gitu. Nah, otot ini ada dalam organ-organ tubuh kita seperti usus, lambung, dan pembuluh darah. Nah, ini tuh bertanggung jawab dan membantu perjalanan makanan kita dan sirkulasi darah gitu. Nah, yang ketiga ada otot jantung. Seperti namanya, otot jantung hanya ditemukan di jantung yang terus memompa darah kita dan menyebarkannya ke seluruh tubuh kita gitu. Jadi teman-teman, Nah, aku mau ngejelasin juga fungsi sistem otot ini. Yang pertama, ada gerakan seperti yang aku tadi bilang. Otot tuh gak hanya bertanggung jawab buat gerakan aja. Yang kedua juga ada stabilitas dan postur. Pas kita duduk atau berdiri, otot rangka itu bekerja secara halus dan itu tuh kayak membantu postur tubuh kita untuk tetap tegak. Gitu. jadi otot yang ada di jantung itu untuk memompa oksigen. Betul. Gitu. Tapi ada juga loh fungsi lainnya. Apa tuh? Oh my god. Kamu tahu? Tahu dong. Oke. Nah, otot juga bisa menghasilkan panas teman-teman di tubuh kita. Nah, fungsinya untuk menstabilkan suhu yang ada di dalam tubuh. Dan otot juga sebagai pelindung organ agar organ kita tuh begitu kesenggol nggak langsung kena organ, tapi kena otot dulu, gitu kan. Nah, untuk menjalankan fungsinya masing-masing, otot juga mempunyai mekanisme kerja. Ide apa tuh? Nah, untuk mekanisme kerjanya itu kan kontraksi otot namanya. Sebelum kontraksi otot, itu otot tuh ada bagian-bagiannya. Nah, yang pertama, bagian otot itu ada sarkolemma. Nah, sarkolemma itu sebagai pelindung otot yang berbentuk selaput tipis. Terus ada juga sarkoplasma. Nah, otot kita tuh kan nggak mungkin kering ya, jadi pasti basah gitu. Nah, cairan itu tuh disebut sarkoplasma yang ada di miofibril sama miofilamen. Kalau miofibril itu adalah serat. Kalian pernah lihat kan gambar otot tuh selalu ada kayak garis-garis gitu? Iya, itu serat. Nah, di dalam serat juga ada benang-benang tipis kecil, namanya miofilamen. Nah, di dalam miofilamen ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang homogen, ada yang heterogen. Kalau yang homogen itu ada di otot poros, dan yang heterogen ada di otot rangka dan otot jantung. Gitu. Nah, terus keduanya itu mempunyai isi yang sama. Apa itu? Ada aktomyosin, isinya ada aktin dan myosin. Fungsinya untuk pembelahan sel, terus mengatur ketegangan otot, terus untuk kontraksi otot juga. Terus yang kedua ada
tropopin sama tropomyosin. Nah, kalau tropomyosin itu kayak pembatas antara aktin dan myosin. Nah, di tengah-tengahnya ini ada tropomyosin. Fungsinya untuk mencegah otot kita tuh berkontraksi. Karena kalau aktin sama myosin nyatu, otot kita tuh bakal berkontraksi. Gitu. Kalau tropopin itu fungsinya kayak kita anggap aja sebagai saklar. Kenapa saklar tuh? Karena begitu ada kalsium yang keluar dari neuron melewati akson, itu kan bakal diterima oleh reseptor. Nah, itu untuk masuk ke reseptor itu dibukakan jalurnya oleh tropopin. Gitu. Nah, kalsium masuk tuh, dibukakan jalurnya. Nah, begitu dibuka, itu si tropomyosin yang tadi bakal kegeser dan akhirnya aktin sama myosin nyatu. Disitulah otot terjadi kontraksi. Nah, kontraksi otot itu terjadi, kan ada yang pendek, ada yang panjang tuh. Iya. Tahu nggak itu artinya apa? Enggak tahu dong. Nah, kalau yang pendek itu gini kan, nah itu tandanya kalau otot tuh sedang berkontraksi. Di sini tuh yang kerja aktin, tapi kalau memanjang ini artinya otot sedang berelaksasi. Yang kerja di sini itu myosin. Gitu teman-teman. Oke. Terus kayak gitu tuh, ada nggak sih kayak gangguan sistem otot itu? Kamu tau nggak? Pastinya ada dong. Ada lah pasti. Sebenarnya tuh banyak banget gangguan yang bisa disebabkan dari kayak sistem otot yang bermasalah. Tapi di sini aku akan nyimpulin 3 aja yang sering terjadi sama kita anak muda pastinya. Yang pertama itu ada distrofi otot, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan melemahnya otot dan menyusutnya otot. Gitu. Yang kedua itu ada kram otot. Ini biasanya terjadi nih sama anak-anak muda zaman sekarang nih, karena penjelasannya ini kram otot itu terjadi karena kontraksi otot yang terjadi secara tiba-tiba yang menyebabkan rasa nyeri. Contohnya kayak kita ambil di olahraga, ibaratnya badminton. Kalian mau badminton tapi kalian sebelumnya tuh gak ada peregangan. Nah, itu tuh bisa bikin pas kalian main di pertengahan kalian tuh bisa jadi kram otot. Seperti kayak kalian mau smash nih, setelah di pertengahan main terus kalian mau smash nih, terus kalian lompat, terus kalian pas jatuh setelah smash itu kaki kalian kan langsung ke tanah tuh. Nah, itu tuh bisa terjadi kram ototnya di situ, dan kalau terjadinya terlalu kuat itu kalian bisa cedera. Oke, yang ketiga itu ada tendonitis. Tendonitis yaitu peradangan pada tendon yang menghubungkan antara otot dan tulang yang menyebabkan yang terjadi karena penggunaan otot secara berlebihan. Seperti contohnya ibarat kalian bermain basket. Kalian kan kalau bermain basket kan pasti mengejar skor. Nah, tapi pas bermain basket itu kalian tuh udah merasa lelah di pertengahan, tapi kalian maksa untuk tetap main. Nah, itu tuh bisa terjadi peradangan di situ. Jadi untuk kalian kalau main olahraga, sekiranya badan udah merasa lelah, kalian bisa stop dan mungkin temannya bisa mengganti agar tidak terjadi di peradangan yang tadi. Oh gitu, oke. Nah, untuk pengobatannya, kalian ada yang tahu nggak sih gimana caranya untuk mungkin menghilangkan gangguan-gangguan yang tadi terjadi yang telah aku jelasin tadi? Aku tahu. Nah, jadi bahan utamanya tuh gampang banget didapetin. Oh iya, apa tuh? Jahe lah. Jahe kan 1000 khasiat. Betul, pasti kalian semuanya di rumah ada jahe kan intinya. Pastilah. Oh iya, pasti ada. Nah, kandungan jahe ini memiliki untuk pengobatan antiinflamasi, anti radang, dan fungsinya juga untuk melemaskan ketegangan otot. Itu kan cocok tuh sama kram otot yang tadi. Betul, itu bisa untuk
meredakan seenggaknya kan. Iya. Nah, untuk caranya itu dibersihin dulu kan jahenya. Habis itu dipotong-potong tipis-tipis. Terus direbus 15 menit ya. Setelah 15 menit itu disaring dan ambil airnya aja. Jangan dimakan sama jahenya dong. Oh jangan ya teman-teman, Jangan ya dia. airnya aja, oke. Iya. Nah, untuk menghilangkan rasa pahit ataupun gak enak dalam jahe, kalian bisa tambahin madu atau lemon. Iya. Jeruk nipis mungkin kalian yang ada lemon. Iya. Karena madu sama lemon kan bisa menghilangkan rasa pahit di jahe. Seperti kenangan sama dia dulu. Aduh, jadi curhat. Oke, mungkin itu aja untuk pengobatan kram ya. Setidaknya untuk mengurangi rasa sakitnya. Oke, dari penjelasan tadi, menjaga sistem otot itu sangat penting ya teman-teman. Jangan lupa olahraga secara teratur, makan makanan yang bernutrisi, serta peregangan secara teratur juga. Oke, demikian pembahasan podcast kita tentang sistem otot manusia. Terima kasih telah menonton. See you on the next podcast. Bye.